warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fauji Karta, 263.014 dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menerangkan materi tentang judul instalasi penerangan listrik dengan materi saya merancang instalasi listrik tegangan bangunan swalayan. Instalasi listrik. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik electrical power untuk kebutuhan manusia pada garis besarnya dapat dibagi dalam 1. Instalasi penerangan listrik, 2. Instalasi daya listrik. Yang termasuk dalam instalasi penerangan listrik adalah suatu instalasi listrik yang digunakan untuk memberikan daya listrik yang pada lampu. Ini daya listrik tenaga listrik diubah menjadi yang digunakan penerangi tempat bagian sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor dalam perencanaan instalasi listrik. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu instalasi penerangan listrik ini adalah ada 3, yaitu ada kenyamanan. Satu lagi ada estetika, yang kedua ada memenuhi syarat-syarat teknis. Nah, kenyamanan ini tuh kayak seperti pencahayaan. Nah, yang estetika ini tuh keindahan, kayak jenisnya kekuatan penerangan gitu kan. Yang memenuhi syarat-syarat teknis tuh kayak merencanakan suatu instalasi, yaitu memenuhi syarat teknis gitu. Nah, yang kedua tuh ada prinsip dasar dalam pemasangan instalasi listrik. Agar instalasi listrik yang dipasang dapat digunakan secara optimum, maka ada beberapa prinsip dasar yang perlu sebagai bahan pertimbangan, yaitu paling tidak memenuhi 5 kriteria, yaitu keamanan, keandalan, ketersediaan, ketercapaian, keindahan, dan ekonomis. Baiklah, saya lanjut berikutnya, merancang instalasi penerangan. Sebelum itu kita merancang instalasi penerangan dengan ada 4 ya, yaitu 1 tuh ada gambar situasi. Nah, gambar situasi itu kayak suatu gambar posisi gedungnya dulu, kayak bangunan gitu kan, supaya kita instalasi listrik memasang salurannya. Nah, yang kedua itu ada gambar instalasi. Nah, gambar instalasi itu kayak letak gitu, gimana ya, kayak perlengkapan listriknya tuh di mana letaknya gitu. Nah, yang ketiga itu ada diagram garis tunggal. Diagram garis tunggal itu kayak ada APP, PHB, distribusi ke beberapa langsung ke beban gitu kan. Yang keempat, gambar rinci meliputi ada 4 bagiannya itu ada ukuran fisik PHB, cara pemasangan perlengkapan listrik, cara pemasang kabel atau pengantar, yang ketiga cara kerja rangkaian kendali, keempat dan lain-lain informasi dan atau data yang diperlukan sebagiannya. Itulah merancang instalasi penerangan. Dan baiklah, saya berikutnya ada menentukan ukuran skering dan pengantar. Nah, setelah menentukan perancangan, sekarang menentukan ukuran skering. Menentukan ukuran skering dan pengantar itu tuh ada 3 ya. Kriteria itu ada kuat arus yang dibutuhkan beban yang mengalirkan pengantar tersebut. Kedua tuh jenis kawat, macam isolasi kawat yang dipakai. Nah, yang ketiga tuh ada kerugian tenaga dan kerugian tegangan float. Yang diperkenakan yaitu makin besar ukuran kawat, makin kecilah rugi-ruginya. Nah, selanjutnya tuh ada perhitungan ya. Maka yang dapat dihitung berapa watt seluruh beban pada kawat pengantar tersebut berdasarkan besar beban itu dihitung besar arus listrik pada ampere mengalir pada kawat, yaitu dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu ada 3. Satu tuh ada arus bolak-balik satu fasa. Satu fasa dengan rumus arus sama dengan P itu watt per watt cos alpha. Untuk arus bolak-balik 3 fasa itu memakai akar 3. Untuk arus searah itu cuman arus sama dengan
watt per volt. Nah, itulah rumus pada arus listrik dengan kawat pengantar. Dan baiklah, selanjutnya itu ada komponen-komponen instalasi penerangan. Komponen itu ada 5 sebenarnya 5 tapi masih banyak. Ada 1 tuh pengaman, 2 tuh saklar, 3 tuh kontak perangkat hubung pagi PHB, 4 itu fitting, yang kelima tuh kontak sama kontak. Nah, saya jelaskan cuman singkat aja ya. Kalau pengaman tuh kayak suatu alat pelindung instalasi yang melebihi kemampuan. Kalau saklar tuh komponen listrik yang berfungsi untuk menghubungkan rangkaian listrik yang ke kontak PHB ya. Kalau PHB itu kayak suatu perlengkapan sebagai melindungi alat-alat pengaman di dalamnya. Kalau fitting itu tempat pemasang bola lampu pada listrik nantinya. Kalau kontak-kontak itu tempat mendapatkan sumber tegangan listrik yang diperlukan menggunakan alat listrik sebagai kayak alat-alat elektronik gitu. Ini tuh ada rekapitulasi daya yang saya buat gitu. Ada 14 lampu ya. Ada 14 lampu, 5 stop kontak, 1 lampu TL 40 watt, 1 stop kontak 350 watt. Dan saya dapatkan pada di sini juga ada ruangan. Ruangannya itu ada ruangan utama swalayan, kasir, gudang, WC, teras. Gambarnya bentar ya, saya gambar. Ini gambarnya pada instalasi swalayannya. Nah, itu tuh ada gudang, swalayan, teras, kasir, WC di sini. Tuh saya rekapitulasi dayanya yang saya hitung di bagian 1 ya. Dan saya dapatkan 8,09 ampere dengan 220 volt. Berikutnya total beban kelompok 1 tuh dapat ampernya 8,09 ampere, kelompok 2 tuh 8,09 ampere juga. MCB kelompok 1-nya dapat 10 ampere, yang MC kelompok 2 itu 10 ampere. Jadi total keseluruhannya tuh 3.560 watt. Nah, arus totalnya itu sebesar 16,1 ampere. Jadi MCB utama yang digunakan saya merancang bangunan swalayan ya. Saya merencanakan tuh 20 ampere dan daya yang kapasitas saya ambil tuh 4.400 volt ampere. Nah, ini ada juga rekapitulasi daya bahan ya. Itu ada saya ambil tuh ada saklar tunggal, saklar seri, stop kontak, PHB, lampu TL 40 watt, MCB 10 watt, lampu LED, kabelnya NYA, fitting, pipa, elbow, TDOS, isolasi, klem, dan itu total biayanya semua itu 3.910.000. Nah, ini rekapitulasi biaya bahan yang saya saya merencanakan. Ini pemasang instalasinya itu kayak instalasi swalayan ya. Biaya pemasangnya 1 titik lampu tuh 100.000, biaya pemasang 1 kontak itu 100.000. Maka hasil perhitungan jumlah biaya pemasang instalasi listriknya itu sebesar 30 titik dikali 100, hasilnya 3 juta ya. Baiklah, hasil dari presentasi saya kepada Ananda yang ingin bertanya. Ada Ananda yang ingin bertanya? Ada. Baiklah, pada Ananda Agnes Tasya Jara Afifah, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya tentang mengenai jenis-jenis penerangan atau pencahayaan. Yang saya tahu ada empat jenis, yaitu general lighting, action lighting, task lighting, dan wall washer lighting. Dan yang ingin saya tanyakan adalah jelaskan 4 jenis pencahayaan ini.
Terima kasih. Baiklah, Ananda Anastasia, terima kasih atas pertanyaannya. Maka saya jawablah pertanyaan dari Ananda Anastasia ya. Ada 4, yang pertama itu ambient lighting itu merupakan jenis pencahayaan yang bertujuan untuk secara merata. Yang kedua itu ada Asian lighting, itu merupakan jenis pencahayaan yang menyorot suatu objek secara khusus untuk menampilkan unsur estetiknya, keindahan. Yang ketiga itu ada text lighting, merupakan jenis pencahayaan yang bertujuan untuk memberi pencahayaan pada area kerja. Yang terakhir itu ada well wisher, merupakan jenis pencahayaan yang berfungsi untuk menerangi dinding atau tiang dari efek pantulan cahaya yang dibiasakan. Baiklah, kepada Ananda Anastasia, apakah pertanyaan saya sudah cukup atau belum? Atau ada yang mau Sudah cukup, ditanggapin dari Ananda semuanya? sudah cukup. Penambahan? Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, setelah saya jawab pertanyaannya, maka saya buatlah kesimpulan dengan saya simpulkan dalam merancang instalasi penerangan gedung, swalayan haruslah sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik, merancang instalasi penerangan gedung swalayan. Haruslah menentukan kelompok atau grup penerangan dari setiap beban sehingga kita dapat menentukan keseimbangan beban dan juga dapat menentukan ukuran pengaman pada setiap kelompok atau grup penerangan dan juga dapat mengetahui berapa ukuran penghantar yang akan digunakan nanti dalam pemasangan instalasi listrik. Baiklah Anda semua, setelah selesainya presentasi saya tentang instalasi penerangan listrik, maka mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.